Selamat malam semuanya. Hari ini kelompok kami akan membahas kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Perkenalkan, nama saya Fiona Jessica dan saya akan membahas soal 1 dan 2. Soal pertama, mengapa mahasiswa seluruh Indonesia masih harus belajar bahasa Indonesia? Padahal pelajaran bahasa Indonesia sudah diterima setiap anak sekolah di Indonesia sejak kelas 1 hingga kelas 12. Nah, alasannya adalah dikarenakan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan identitas bangsa Indonesia, sehingga perlu untuk terus dipelajari. Yang kedua, memperdalam ilmu pengetahuan. Pada perguruan tinggi, pembelajaran bahasa Indonesia difokuskan pada keterampilan akademik seperti menulis, karya ilmiah, artikel, dan laporan yang memerlukan penggunaan bahasa yang formal, logis, dan sistematis. Nah, keterampilan ini tidak cukup ditekankan saat masih sekolah. Kemudian yang ketiga, melestarikan bahasa nasional. Sebagai generasi muda, tentu saja mahasiswa diharapkan mampu menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Dengan mempelajari bahasa Indonesia secara mendalam, mahasiswa dapat menjadi contoh penggunaan bahasa yang baik dan benar. Terakhir adalah untuk persiapan karir. Mahasiswa perlu mempersiapkan diri mereka untuk karir di masa depan. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dapat membantu mahasiswa dalam berkomunikasi secara efektif dengan kolega, klien, dan masyarakat. Selanjutnya, soal nomor 2, ragam bahasa Indonesia terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah ragam bahasa berdasarkan waktu penggunaannya, terbagi menjadi 2. 1. Ragam bahasa Indonesia lama. Nah, ragam bahasa ini masih dipengaruhi oleh bahasa Melayu, dipakai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya sampai dengan saat dicetuskannya Sumpah Pemuda. Yang kedua, ragam bahasa Indonesia baru. Nah, penggunaan bahasa ini ragam bahasa ini dimulai sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 sampai dengan saat ini. Kemudian yang kedua adalah ragam bahasa berdasarkan media atau sarana, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ragam lisan. Ragam lisan ini digunakan dalam berkomunikasi secara langsung, contohnya ketika orang berpidato dan berbicara dengan keluarga di rumah. Yang kedua, ragam tulis. Nah, ragam tulis ini disampaikan dengan media tulisan, contohnya bisa dilihat dari teks berita, buku, novel, surat, dan sebagainya. Yang ketiga, ragam bahasa berdasarkan penutur. Nah, ragam bahasa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa berdasarkan daerah. Ragam bahasa berdasarkan daerah bisa juga kita sebut sebagai logat atau dialek. Nah, contohnya penggunaan bahasa Indonesia yang begitu berbeda antara orang Betawi dengan orang Batak. Yang kedua, ragam bahasa berdasarkan pendidikan penutur. Nah, ragam bahasa Indonesia juga bisa bervariasi mengikuti tingkat pendidikan seseorang. Kita bisa melihat perbedaan orang berpendidikan dan tidak berpendidikan ketika berkomunikasi. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan situasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, ragam bahasa formal. Nah, bahasa ini disesuaikan dengan kamus atau situs resmi. Contohnya bisa kita jumpai di rapat-rapat tertentu dosen ketika mengajar. Yang kedua, ragam bahasa non-formal. Nah, ragam bahasa non-formal ini adalah bahasa sehari-hari yang tidak memikirkan kamus dan tatanan bahasa. Contohnya ketika kita berbicara dengan teman sebaya. Yang terakhir, ragam bahasa berdasarkan pokok persoalan atau bidang pemakaian. Nah, bahasa ini digunakan sesuai dengan bidang ilmu atau topik tertentu. Contohnya, kosakata yang bervariasi dan secara khusus dipakai untuk bidang tertentu seperti hukum, ekonomi, dan teknik. Selanjutnya, saya Amanda Anastasia akan menjelaskan soal nomor 3 dan juga 4. Nah, soal selanjutnya, soal ketiga, menanyakan apa perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Di sini saya akan membahas bahasa Indonesia sebagai bahasa negara terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia ini menjadi kebanggaan karena menjadi simbol kemerdekaan dan identitas bangsa Indonesia. Misalnya saat seorang atlet memenangkan medali Indonesia di Olimpiade, tentunya lagu Kebanggaan Indonesia Raya dinyanyikan dalam bahasa Indonesia.
Hal ini menunjukkan bahwasanya bahasa Indonesia ini menjadi salah satu bentuk kebanggaan nasional yang melambangkan kedaulatan negara kita di mata dunia. Nah, yang kedua, ini adalah bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia ini bisa membedakan Indonesia dari negara-negara lainnya. Contohnya, misal dalam sebuah film atau dokumentasi sejarah, nama-nama khas Indonesia seperti Garuda Pancasila ataupun Bhinneka Tunggal Ika itu digunakan tanpa diterjemahkan ke bahasa lainnya. Ini tentu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia kita menjadi penanda identitas yang unik yang membedakan Indonesia dari bahasa bangsa lainnya. Yang ketiga adalah sebagai alat pemersatu. Kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Namun bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai bahasa utama yang menyatukan masyarakatnya dari Sabang sampai Merauke. Contoh kegiatan nyata adalah seperti kegiatan Kongres Pemuda II pada tahun 1928, di mana bahasa Indonesia ini disepakati sebagai bahasa pemersatu, sehingga komunikasi lintas daerah menjadi lebih mudah tanpa harus mengandalkan bahasa daerah tertentu, karena kita tahu kita berasal dari daerah yang lain. Dan yang terakhir, dari bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional adalah sebagai alat berhubung antar budaya dan juga antar daerah. Nah, dalam acara budaya nasional seperti misalnya Festival Danau Toba dan Festival Krakatau, tentunya datang peserta dari berbagai daerah yang menggunakan bahasa Indonesia untuk saling bertukar cerita, menjelaskan budaya mereka, dan berinteraksi satu sama lain. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa bahasa Indonesia ini bisa memfasilitasi komunikasi lintas budaya yang tentunya bisa diharap dan bisa mempererat hubungan antar daerah tanpa adanya hambatan bahasa, karena kita berasal dari daerah yang berbeda. Nah, tadi itu adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Nah, yang pertama itu adalah bahasa resmi kenegaraan. Dalam semua upacara resmi kenegaraan seperti peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, tentunya pidato presiden itu selalu disampaikan dalam bahasa Indonesia. Ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia adalah alat resmi dalam menyampaikan pesan penting yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia di dalamnya. Bahkan dalam sidang internasional, biasanya pidato pejabat-pejabat negara itu juga sering menggunakan bahasa Indonesia untuk menegaskan identitas bangsa Indonesia. Nah, yang kedua adalah sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan. Dan seperti kita tahu, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga ke perguruan tinggi, itu bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar utama untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah, kecuali mata pelajaran bahasa asing. Misalnya dalam pelajaran matematika, ilmu pengetahuan sosial, ilmu pengetahuan alam, itu bahasa Indonesia menjadi media utama untuk menyampaikan ilmu-ilmu materi. Sehingga ini mempermudah siswa di seluruh Indonesia dalam memahami pelajaran yang sama, sehingga tidak ada ketimpangan sosial. Nah, yang ketiga adalah sebagai bahasa resmi dalam berhubungan tingkat nasional. Seperti yang kita tahu, itu setiap undang-undang, surat edaran, atau pengumuman pemerintah seperti pengumuman kebijakan terkait subsidi bahan bakar atau kenaikan upah minimum regional itu selalu disampaikan dalam bahasa Indonesia tentunya. Hal ini bertujuan agar seluruh masyarakat mulai dari tingkat bawah hingga tingkat atas itu dapat memahami dengan baik isi dan tujuan dari kebijakan tersebut. Dan yang terakhir, dari bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu adalah resmi dalam pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi (IPTEK). Nah, bahasa Indonesia ini digunakan dalam penyampaian informasi terkait kebudayaan, seperti di museum atau pameran seni atau situs web pemerintah. Sebagai contohnya itu
dalam pemeran seni kontemporer di Galeri Nasional Indonesia, setiap deskripsi karya seninya itu disajikan dalam bahasa Indonesia agar masyarakat luas ini dapat memahami nilai dan pesan dari karya tersebut. Nah, demikian pula publikasi ilmiah dari perguruan tinggi di Indonesia itu juga sering diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia untuk mendukung pengembangan teknologi Indonesia yang diharapkan bisa lebih luas ke depannya. Nah, jadi itu adalah perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Nah, soal selanjutnya adalah soal keempat, di mana siapa saja yang berhak dan wajib menjaga bahasa Indonesia tetap digunakan dengan baik dan benar. Jawabannya, setiap warga negara Indonesia ini memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga dan memelihara bahasa Indonesia tanpa terkecuali, sebagaimana telah diatur dalam pasal 65 Undang-Undang tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara. Hal ini menegaskan bahwa tanggung jawab dalam menjaga bahasa Indonesia itu bukan hanya milik pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan pengawas, tetapi juga seluruh masyarakat, mulai dari pelajar, akademisi, pekerja profesional, hingga individu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam menjaga bahasa Indonesia, ini berarti menggunakan bahasa sesuai dengan kaidah yang benar dan baik dalam komunikasi formal di lingkungan pendidikan dan juga pemerintahan maupun dalam percakapan sehari-hari yang informal. Selain itu, penting bagi kita untuk melestarikan bahasa Indonesia di tengah pengaruh globalisasi dengan menghindari dominasi istilah-istilah asing yang berlebihan dan memastikan bahasa Indonesia tetap relevan serta modern. Nah, dengan menjalankan tanggung jawab ini, kita tidak hanya mempertahankan identitas bangsa, tetapi kita juga memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu, simbol kebanggaan nasional, dan semakin dikenal di kancah internasional. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Faustina dengan NIM 2024-12-2009. Hari ini saya akan menjelaskan pertanyaan kelima dan keenam. Pertanyaan kelima adalah perbedaan bahasa Indonesia yang baik dan bahasa Indonesia yang benar. Jadi bahasa Indonesia yang baik ini memiliki beberapa poin ya. Yang penting yang pertama adalah mengacu pada penggunaan bahasa yang efektif, komunikatif, dan sopan. Jadi efektif ini bermaksud seperti pesan yang disampaikan ini dapat dengan jelas dan juga tepat. Komunikatif itu artinya bahasa yang digunakan itu memudahkan pemahaman, dan sopan itu menggunakan kata-kata yang hormat dan tidak menyinggung. Yang kedua adalah memperhatikan konteks, nada, dan tujuan komunikasinya. Konteksnya ini itu artinya memahami situasi dan lingkungan komunikasinya dan menggunakan nada yang sesuai, itu formal dan juga non-formal. Dan tujuannya adalah menyesuaikan bahasa dengan tujuan komunikasi. Yang ketiga adalah menghindari kata-kata kasar atau tidak pantas. Kata-kata kasar ini dihindari untuk tidak menyinggung orang lain. Dan kata-kata yang tidak pantas ini itu harus dihindari yang tidak sesuai dengan konteks yang sedang dibicarakan. Contohnya seperti bahasa Indonesia yang baik adalah, Anda sangat baik hati membantu saya. Contoh lainnya juga bisa seperti, terima kasih atas bantuannya, saya sangat menghargainya. Kemudian adalah bahasa Indonesia yang benar. Pertama adalah mengacu pada penggunaan bahasa yang sesuai dengan aturan gramatika dan juga ejaan. Gramatika ini adalah artinya itu aturan pembentukan kalimat seperti subjek, predikat, dan juga objek. Kemudian adalah ejaannya itu adalah aturan penulisan kata-katanya seperti huruf besar, huruf kecil, dan juga tanda baca. Yang kedua adalah mengikuti pedoman bahasa Indonesia yang baku. Kita harus menggunakan kata-kata baku, tidak menggunakan kata-kata daerah atau slang, dan harus mengikuti aturan ejaan, tanda baca, dan juga struktur kalimatnya. Yang ketiga adalah menghindari ejaan, tanda baca, dan juga struktur kalimat. Ejaan yang benar, seperti contohnya kita bilangnya teh, itu bahasanya adalah teh, bukan te. Dan tanda bacanya itu menggunakan tanda baca yang tepat seperti koma dan juga titik. Kalimatnya itu menggunakan struktur kalimat yang logis. Contohnya, bahasa Indonesia yang benar adalah, saya pergi ke pasar bersama adik saya. Atau mungkin juga bisa bilang, saya sangat senang dengan hadiah itu. Seperti itu ya. Kemudian pertanyaan keenam adalah fungsi bahasa.
Jadi fungsi bahasa ini memiliki beberapa. Yang pertama adalah fatigue, artinya mengisi kekosongan atau mengisi waktu luang. Contohnya itu seperti, halo, apa kabar? Begitu. Yang kedua adalah konatif, itu artinya mengajak atau meminta. Seperti, mari kita makan bersama. Gitu. Yang ketiga adalah emotif, itu mengungkapkan perasaan atau emosi. Contohnya ketika orang memberikan barang dan kita saat senang, jawabnya itu pasti akan, saya sangat senang sekali dengan hadiah ini, begitu. Dan yang keempat adalah kultural, mengungkapkan nilai-nilai budaya, seperti misal orang beragama muslim memiliki hari rayanya dan kita akan bilang, "Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin." Begitu. Yang kelima adalah politis, artinya menggunakan bahasa untuk kepentingan politik. Contohnya seperti, kita harus memilih pemimpin yang tepat untuk masa depan bangsa. Dan yang keenam adalah edukatif, artinya mengajar atau menyampaikan pengetahuan. Contohnya, bahasa Indonesia memiliki banyak dialek dan variasi. Yang ketujuh adalah mengatur diri. Mengatur diri, perilaku, dan juga pikiran kita sendiri. Seperti, saya harus lebih disiplin dalam belajar. Dan yang kedelapan adalah mengatur orang lain, artinya adalah mengatur perilaku orang lain. Contohnya, tolong jangan membuat kebisingan. Dan yang kesembilan adalah berinteraksi dengan orang lain. Contohnya seperti, bagaimana pendapat Anda tentang topik ini? Dan yang ke-10 adalah adaptasi, itu artinya menyesuaikan diri dengan lingkungan. Seperti contohnya, saya harus beradaptasi dengan budaya baru di tempat kerja. Yang terakhir, yang ke-11 adalah sosial, artinya membangun hubungan sosial. Seperti contohnya, "Selamat pagi, bagaimana kabar Anda?" Begitu. Jadi, ini adalah presentasi dari kelompok kami dan terima kasih telah menonton video kami sampai akhir. Kami minta maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.